1993. 1993 ya. Berarti usianya sekarang 17 tahun lah. 17 tahun ya. Wow. Sungguh luar biasa. Halo, selamat bergabung kembali di Bina Podcast bersama Adit Erlangga. Malam hari ini kita kedatangan tamu ke studio Bina Production. Kita langsung sapa aja. Halo, selamat malam. Malam. Mungkin langsung disebutin nama lengkapnya. Nama panggilannya aja kali ya. Iya. Biasanya dipanggil Fani. Dipanggil Fani. Fani, aktivitasnya akhir-akhir ini lebih banyak apa? Sama kayak biasa. Sama kayak biasa. Sama semenjak lulus ya sama. Pagi kerja, lanjut jualan, Oh gitu terus ya. malam kerja lagi. Kira-kira ada yang berubah nggak aktivitasnya selama pandemi COVID-19 ini? Lebih padat, soalnya kan pekerjaannya berhubungan sama kesehatan. Jadi lebih banyak pas kerja pagi itu lebih full kegiatannya, selain ngobatin juga screening lebih beberapa tempat gitu. Oke. Nah, pendengar Bina Podcast, saat ini kita ditemanin sama salah seorang dokter muda, dan tentu kita banyak bertanya nanti seputar kuliah, zaman-zaman masa-masa kuliah, terus kenapa kemudian juga sekarang punya unit usaha gitu. Nah, Fani selesai kuliah tahun berapa? 2018. 2018. Selesai dokter. Selesai dokter ya? Ya, S1-nya 2016 berarti. S1-nya 2016 di mana? Samarinda. Di Samarinda. Dokter spesialis atau dokter Dokter umum? umum. Dokter umum ya. Punya praktek berarti di sini sekarang. Punya Di mana? di klinik Kasih Ibu, Klinik Kasih Ibu berarti di depan Sultan Hotel. Oh, depan Sultan Hotel. Oke. Fani asli kelahiran di sini atau gimana? Iya, asli lahir di Nunukan, orang tua juga lahir di Nunukan. Tahun berapa? 1993. 1993 ya. Berarti usianya sekarang 17 tahun lah. 17 tahun ya. Wow. Sungguh luar biasa. Nah, kenapa memilih dokter? Kenapa nggak pramugari gitu, yang lebih identik dengan perempuan? Kalau pramugari jauh banget dari postur. Mungkin dari passionnya, dari masih SMP SMA itu udah senang banget sama yang namanya kayak ngobatin orang. Pokoknya rasanya kalau ada orang sakit pengen dijagain gitu, diobatin gitu. Okay. Jadi kalau ada yang lagi sakit hati, putus cinta gitu, pengen dijagain gitu ya? Sorry, maksudnya begini. Apakah sudah direncanakan setelah lulus sekolah menengah akan lanjut ke dunia kedokteran? Maksudnya ambil kuliah di jurusan kedokteran, atau sebelumnya punya rencana lain nih selain dokter? Enggak, memang maunya kedokteran dari SMP. Terus pas SMA, sekolah benar-benar, belajar benar-benar, niatnya biar bisa masuk dengan hasil rapot. Tapi nggak bisa, akhirnya. Jadi ceritanya ini nggak lulus nih kedokteran waktu pakai dengan nilai rapot. Akhirnya lulusnya di farmasi, atau kita taunya apoteker. Tapi jalan 1 tahun di apoteker, memang bukan passionnya maunya di kedokteran, pengennya ngobatin orang gitu, ngerawat orang. Akhirnya nyoba mandiri, tes mandiri. Alhamdulillahnya di 2012 keterima di kedokteran. Kampusnya di Samarinda. Universitas apa namanya? Di Unmul. Oke. Ada keluarga nggak yang punya latar belakang dokter sampai Fani juga termotivasi untuk jadi dokter? Nggak ada. Nggak ada malah ya? Mungkin malah karena nggak ada, jatuhnya jadi pengen ngerawat bener-bener, karena mungkin belum pernah lihat sosok di keluarga yang ngerawat orang gitu kan. Selama ini orang lain. Ini cerita sedikit, almarhum papi atau bapak itu punya sakit, jadi hampir tiap bulan dikunjungin sama dokter. Nah, jadi makin pengen kenapa bukan keluarga sendiri atau bahkan anak sendiri yang ngobatin gitu. Jadi makin rasanya tuh aku harus nih jadi dokter gitu. Sebelum bapak meninggal dunia, Fani udah jadi dokter atau belum lagi sekolah? Ya? Berarti belum kesampaian. Iya benar. Ada penyesalan nggak itu? Sakit ya pasti, tapi ya udah. Almarhum maksudnya sempat melihat aku kuliah di kedokteran gitu ya. Oke. Ada berapa saudara Fani sekarang?
5. Ada 5 orang. Iya. Selain Fani ada nggak yang bercita-cita jadi dokter lagi di keluarga? Nggak ada juga. Nggak ada ya? Iya. Tantangan terbesar seorang mahasiswa kedokteran itu apa? Keluar dari zona males-malesan. Soalnya nggak ada sedikit pun waktu, kalau dari saya ya mungkin beda sama teman-teman yang lain, untuk males-malesan. Pokoknya kamu males ya kamu ketinggalan. Intinya itu aja. Nggak pamer atau apa. Saya 7 orang pertama yang lulus di angkatan saya di S1-nya ya. Jadi mungkin dari situ. Intinya kalau kamu males ya kamu ketinggalan. Karena kita sistemnya di kedokteran itu nggak diberi. Kalau kamu nggak nyari ya kamu nggak dapat informasi itu atau ya kamu nggak dapat ilmu itu. Kita sistemnya kita dikasih bahan sebanyak mungkin. Nanti di 1 minggu, di akhir minggu, di hari Sabtu itu kita presentasi. Nah, jadi kalau kamu dalam 1 minggu ini tidak memanfaatkan informasi yang dikasih, kamu nggak baca benar-benar, di hari Sabtu kamu pasti ilmunya ya mungkin sedikit aja gitu. Tapi kalau 1 minggu ini kamu manfaatkan dengan baik, di hari Sabtu itu ilmu yang harusnya memang didapat dari informasi itu ya dapat semua. Jadi sesuai dengan ketekunan kamu. Jadi selama kita mau baca, tidak mau malas-malasan gitu, informasinya pasti banyak gitu. Berarti dituntut untuk mencari banyak referensi ya? Ya benar. Jadi kita tuh cuman dikasih kayak wadah kampus, terus sama dosen-dosen atau dokter-dokter spesialis yang jam terbangnya juga tinggi. Iya. Jadi saat mereka bisa ngajar, ya disitulah kita sharing. Tapi apa yang mau kita sharing kalau kita nggak punya ilmunya duluan gitu ya? Jadi harus banyak baca dulu sebelum kita ketemu sama beliau-beliau. Artinya berkonsultasi, Ya. menggali informasi dari mereka, Benar. begitu ya? Mengkonfirmasi apa yang sudah kita baca. Dibaca. Oke. Berarti hampir nggak ada waktu ke mall dong di sana? Alhamdulillah saya tuh pasti menyempatkan. Jadi punya teman akrab perempuan juga ya. Iya. Punya teman akrab yang setiap hari Minggu kita wajib nih harus jalan pokoknya. Refreshing lah ya? Iya. Berarti dalam seminggu itu 6 harinya digunakan untuk belajar? Iya, full. Seharinya harus ada refreshing. Tidak ada waktu berleha-leha di hari lain selain hari Minggu gitu? Kalau saya pribadi sih Nggak ada ya? Iya. Nggak tertarik gitu? Pergaulan di Samarinda kan kalau kita tahu, Samarinda menjadi salah satu kota besar di tanah air saat ini. Semua fasilitas ada di sana, hiburan malam, tempat nongkrong yang asik-asik. Itu nggak menjadi daya tarik selama Fani kuliah di sana? Alhamdulillahnya, kalau bagi saya alhamdulillah ya, nggak tertarik sama sekali. Dan alhamdulillahnya juga pas masuk kuliah dikumpulkannya atau dipertemukannya sama orang-orang yang memang niatnya datang untuk kuliah gitu. Iya, bukan menikmati indahnya kota. Ingat nggak pasien pertama yang ditangani setelah lulus di kedokteran? Jadi banyak banget pengalamannya kalau kita jadi dokter gitu ya. Soalnya selesai S1 koas dulu. Iya. Koas itu koasisten, kita masih di bawah naungan Dokter apa? kampus. Oh, kampus. Oke. Tapi udah magang nih ceritanya, hitungannya magang lah kalau orang awam bahasanya ya, di rumah sakit selama 2 tahun. Itu mendampingi dokter ya? Mendampingi. Oke. Jadi visitkan pasien, bisa juga nulis resep, tapi harus semuanya masih di bawah bimbingan dokternya. Oke. Nggak bisa, bukan dilepas full gitu. Kita juga belum boleh nih nulis di status pasien, soalnya masih di bawah bimbingan. Tapi untuk beberapa dokter yang percaya, sambil dibimbing dia, kita boleh lakukan apapun tindakannya. Nah, jadi dari situ kita udah banyak banget kan nangani pasien pas masih koas. Nah, terus habis koas kita ada internship lagi 1 tahun. 3 tahun berarti ya? Iya, itu masih di bawah, masih belum bisa punya praktek tuh. Oke. Padahal udah selesai S1 gitu. Nah, di internship ini kita ceritanya agak dilepas, tapi masih bimbingannya sudah bukan kampus lagi tapi Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Nah, dibimbing sama dokter spesialis dan pembimbing di daerah tersebut. Jadi internship itu di mana aja bisa, nggak mesti di tempat kampusnya. Jadi kalau kayak saya kan Samarinda, Iya. itu nggak, saya internshipnya di Nunukan. Di RSUD sini? Iya, RSUD sini. Nah, tahun berapa untuk pertama kali punya praktek sendiri? Baru-baru ini aja. Baru-baru ini aja Iya. berarti ya? Soalnya baru kelar internship itu bulan 2 kemarin. Iya sih, selesai kuliah 2018 kan? Iya. S1-nya. Kan lanjut internship Iya, internship 2 tahun, setahun. setahun. Habis itu kerja di salah satu unit pelayanan kesehatan dan buka praktek. Statusnya apa? Pegawai negeri sipil atau swasta masih? Honorer. Honorer ya? Iya.
banyak yang bertanya sebenarnya jadi dokter tuh enak nggak sih? Katanya bayarnya mahal. Kebutuhan orang terhadap dokter itu kan kita bisa bilang mirip-mirip kebutuhan kita sama sembako nih. Nggak bisa dipisahin sebenarnya. Iya benar. Orang sehat itu kan pasti sakit ya. Nah, Benar. sebenarnya menguntungkan nggak sih jadi dokter? Secara finansial ya, kita bicara secara finansial. Tinggi nggak gajinya? Kalau gaji itu standar sebenarnya Standar sama. ya? Iya. Sama ya, apalagi honorer kan. Iya. Jadi sama semua memang karena kita mungkin sekolahnya lebih lama, jadi nggak sama kayak S1 biasanya. Iya. Kan kita hitungannya S2 ya mungkin ya, karena selesai S1 kita masih ada koas, masih ada internship, masih ada 3 Internship, tahun. iya, 3 tahun. Kalau orang yang S1 melanjutkan sekolah mungkin sudah selesai S2 kan. S2 3 tahun. Nah, Ya. Jadi memang standarnya dia bukan standar S1 kalau untuk gaji honorernya. Tapi yang tinggi-tinggi kayak gimana banget ya enggak. Ya mungkin standarnya S2 gitu. Standarnya S2. Terus kalau masalah tadi ke dokter pasti bayar mahal, terus dokternya punya duit banyak gitu. Iya. Kalau dari saya tuh pribadi ya, mungkin itu tanggapan yang salah, tapi nggak tahu kalau yang lainnya. Iya. Makanya saya mending berbisnis lain di bukan bidang kedokteran saya gitu, karena memang niatnya jadi dokter yang membantu gitu untuk cari kelebihan atau biar jadi kaya raya karena kedokteran itu bukan saya banget. Jadi mendingan kerja di bidang lain untuk menambah penghasilan gitu. Jadi intinya dokter ini adalah pemenuhan cita-cita yang selama ini Ya, dicita-citakan, benar. dan untuk menambah pundi-pundi penghasilan diciptakanlah usaha baru gitu. Iya benar. Usahanya sekarang apa? Jadi tetap di bidang makanan karena suka makan. Kuliner ya. Iya. Jadi itu ada kebab pisang, terus ada cookies sama berbagai minuman teh tarik kayak gitu. Tapi ini produk sendiri ya, bukan franchise. Ya, semuanya bikin sendiri. Bikinan sendiri. Sebentar dulu deh, ini kan agak menarik nih. Kebab pisang biasa kan kebab daging ya, identiknya daging. Iya. Apa daging ayam, daging sapi gitu. Ada kebab pisang, apa yang membedakan? Jadi dia manis. Nah, karena saya suka makanan manis, terus kepikiran lah. Dan ini sebenarnya juga pernah makan di Samarinda. Terus selama kuliah makanannya itu gitu karena suka. Terus pulang ke sini kok nggak ada. Akhirnya buat dulu. Orang rumah malah bilang enak gitu kan. Dia ngasih tahu di sana tuh ada yang jual sebenarnya. Coba-cobalah. Bikin, pertama masih beli nih si tortilla atau kulit kebabnya. Itu masih beli pesan dari luar. Sekalinya lama-kelamaan kayaknya bisa nih bikin sendiri. Aku sekalian bocoran ya, aku tuh motonya kalau bisa bikin pasti harus bikin gitu. Nah, jadi kita bikin lah dari kulitnya, terus kita cari pisangnya. Kasih akhirnya banyak yang suka dan alhamdulillah sudah bertahan 1,5 tahun nih. 1 tahun ya? Iya. Usahanya nih. Iya. Nama usahanya tadi apa? Kebab pisang Numyuk. Numyuk, apa tuh? Numyuk itu dari brand minumnya. Sebutannya harus Numyuk gitu. Oh, minum yuk gitu ya? Iya. Oke. Itu singkatan ya berarti ya? Kebab pisang Numyuk. Iya. Oke, jadi makan sambil minum nih. Benar. Respon pasarnya gimana? Alhamdulillah kalau mau dibilang ngeroket banget enggak, tapi alhamdulillah nggak pernah turun. Jadi benar-benar kayak anak tangga gitu. Stabil aja gitu. Iya, Walaupun stabil walaupun dalam kondisi sekarang. Iya, tapi nggak pernah turun alhamdulillahnya. Oke. Mungkin dia pelan-pelan naik tangganya tuh pelan-pelan gitu, tapi it's okay lah namanya kita usaha ya. Iya. Saya juga kalau gagal pun nggak masalah, kita coba lagi. Tapi alhamdulillahnya karena respon dari pembeli bagus, kita masih bisa bertahan tanpa gagal gitu sampai saat ini. Oke. Berarti sekarang punya gerai kan? Punya. Gerainya di mana? Di dekat rumah juga di Borneo, di depan Gang Borneo. Di Jalan Borneo. Oh, jalan ini ya, ke Antasari ya. Jalan mau ke bandara dari Simpang 3 mau ke bandara itu. Oh, oke. Di situ ada gerainya. Ada. Promosinya dilakukan atau melayani penjualan online juga? Pemesanan online? Online juga bisa. Kita ada Instagramnya. Instagramnya juga kebab pisang Numyuk Nunukan. Kalau gerainya kita buka dari jam 12 sampai jam 9 malam. Nah, jadi boleh tuh DM dulu kalau nggak mau nunggu boleh. Setiap hari ya itu dibuka ya? Setiap hari. Ada perbedaan nggak omsetnya pasca dan pra pandemi gitu?
waktu pas masih kasusnya tinggi-tinggi banget ya, kasus COVID-nya tinggi-tinggi banget, kita tutup. Sempat tutup Mungkin ya? karena saya juga orang kesehatan, kasihan sama karyawan saya gitu, harus kontak sama orang. Iya. Dan saya pikir nggak semua orang tuh paham gitu harus pakai masker, walaupun dia membeli gitu kan. Jadi saya bilanglah sama karyawan saya gimana kalau tutup, tapi nggak apa-apa, tetap saya bayar gitu. Ya kita tutup aja untuk keselamatan sama-sama. Akhirnya kita tutup sampai agak Mereda. reda. Ini baru kita buka lagi. Berapa lama tutupnya? Mungkin ada sebulanan lah. Pas Sebulanan, yang ya. masih puncak-puncak di puasa sampai lebaran itu. Dan itu benar-benar menghentikan aktivitas, tidak menerima pesanan online. Iya benar-benar enggak. Enggak ya. Heeh. Tapi sekarang setelah dibuka kembali, konsumennya tetap Iya, dan stabil. alhamdulillah setelah dibuka kembali malah jauh lebih banyak daripada sebelumnya Oke, gitu. oke. Berarti mungkin sudah punya konsumen tetap yang kangen, begitu buka langsung nih. Ya, sepertinya begitu. Rata-rata memang orang yang sudah pernah pasti balik gitu. Saya pengen balik deh tadi. Sebenarnya kalau berbicara pendapatan dari profesi dokter tadi, harusnya sudah bisa menghidupi Iya. ya kebutuhan hidupnya non Fani kan. Apalagi sekarang masih sendiri kan. Iya benar. Terus sekarang punya unit usaha juga gitu. Gimana nih bagi waktunya? Jadi ya itu memang semua sudah pertanyaan semua orang mungkin ya. Pulang kerja, bikin ini lagi Iya. gitu. Terus ini kan rencananya prakteknya malam habis maghrib. Iya. Biar sorenya bisa bikin-bikin. Karena saya maunya saya yang bikin gitu. Ditangani Dari langsung. kopi, dari teh tarik apa semua itu saya yang bikin. Karena ya itu agak sedikit cerewet kalau pembikinannya orang. Jadi itu jadi pertanyaan semua orang, kapan istirahatnya? Iya, kapan Kok nggak ada istirahat? cukupnya rasanya? Orang yang negatif yang mikirnya gitu, kok nggak ada cukupnya, gajinya udah gede gitu, kok masih nyari sampingan gitu ya. Tapi ya mungkin kalau orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman pikirannya gitu. Kalau saya sih ngapain diam-diam duduk tanpa menghasilkan sesuatu. Kalau kita masih muda, belum ada keluarga, nggak ada yang diurus, ya kalau bisa menghasilkan sesuatu tuh harus. Jadi patahkan aja semuanya, tutup telinga lah untuk orang-orang yang bilang nggak cukupkah dengan gaji dokternya gitu. Iya. Ya sudah, toh nggak merugikan orang. Bahkan mungkin banyak yang suka kalau saya tutup, beberapa yang nyariin tuh. Nah itu jadi semangat Motivasi lagi lagi nih. ya? Iya. Aduh, aku harus buka lagi. Padahal walaupun capek-capeknya, apalagi pas pandemi itu kegiatan di tempat saya kerja ya, itu agak banyak, terutama screening itu. Screening lansia apa untuk pencegahan COVID, capek betul. Tapi kalau ada yang DM pesan tadinya nggak mau buka, langsung buka nih. Buka lagi, gitu. gitu. Jadi yang mungkin memang dari pribadi saya yang mau bekerja untuk itu sih. Iya. Ini kan berarti kerjanya ekstra nih setiap hari. Waktu istirahatnya bisa berapa jam aja tuh dalam sehari berarti? 6 jam cukup lah, tidur 6 malam jam pasti cukup nambah. Sementara yang dianjurkan dokter 8 jam dong. 6 sampai 8. 6 sampai 8 ya. Oh, oke, ada dispensasi dong. Soalnya tuh kalau malam, kalau juga udah tutup, kan kebabnya tutupnya jam 9. Diam-diam, itu juga nggak bakalan bisa diam-diam. Pasti mau apalagi ya, tambah menu apa lagi baru ya, lagi. atau usaha di bidang apa lagi ya, pasti itu kayak gitu. Semua menu yang disediakan hari ini di kebab pisang Numyuk Iya. itu hasil resep sendiri atau Resep sendiri. resep sendiri? Iya, semuanya resep sendiri. Tidak diadopsi dari Nggak ada. dari internet. Sekarang kan gampang nih nyari-nyari menu di internet gitu, di YouTube. Enggak ya? Enggak, semuanya resep sendiri, bikin-bikin, dan memang senang di dapur. Coba-coba bikin ini, rasain ini, gagal, nggak ada yang suka, ganti lagi. Tapi memang orang rumah dulu yang rasain. Iya. Pas sudah orang rumah bilang enak, baru coba ke teman-teman. Berarti menguji pasarnya dari lingkungan dulu ya, Iya. dari lingkungan terdekat dulu gitu. Ketika responnya bagus, baru dijadikan usaha gitu. Iya. Tapi ini serius kan ditekuni kan, bukan sampingan kan? Serius, Serius ya. nggak pernah merasa kerjaan itu jadi sampingan gitu. Tetap utama. gitu hitungannya. Apapun kerjaan yang saya kerjakan ya diusahakan itu serius. Jadi bukan yang itu tadi, bukan yang kalau capek tutup atau kalau musiman lah gitu ya. iya gitu. Sejauh ini sih belum kayak gitu, masih semangatnya nih, walaupun capek apapun, kalau bisa
jualan ya jualan, bukan karena mau cari duit sih sebenarnya. Mungkin banyak yang bilang tiap hari jualan, ada beberapa toko yang kasih libur lah si karyawannya gitu. Saya kalau karyawannya nggak bisa, saya bilang nanti saya yang jaga tokonya. Tapi sampai saat ini karyawannya juga nggak pernah minta dispensasi bagaimana atau mengeluh bagaimana gitu. Kecuali di hari-hari besar. Ya itu. Yang memang libur. Bahkan saya kadang-kadang tuh gitu. sudah kita tutup aja 2 minggu, 1 minggu gitu. Si karyawannya nih yang buka aja lagi gitu. Kelamaan nanti tutupnya. Ya. Oke. Ini kan sebenarnya apa ya? Sedikit tidak masuk akal sih sebagai pertanyaan ini. Kalau disuruh milih nih. Profesi dokter atau usahanya, pilih yang mana? Harus jalan dua-dua. Harus jalan dua-dua. Nggak bisa milih. Soalnya nggak mau kehilangan salah satunya gitu. Kalau bisa nggak mau. Jadi soalnya kalau dokter itu kita lagi tidur pun jam 3 subuh pun ditelepon, kalau ada khususnya keluarga ya, ada keluarga yang sakit minta didatengin, pasti saya datengin, harus diladenin. Khusus gitu. Keluarga. Sejauh ini keluarga, mungkin yang lebih enak komunikasinya ke saya gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau tapi mungkin nggak enak. Jadi sejauh ini yang manggil subuh-subuh pun itu keluarga dan saya pergi. Disitulah rasanya kepuasannya ya? Iya, berarti saya ini seorang dokter yang siaga. Bagaimana? Memang yang saya mau dari saya masih SMP itu gitu. Nah, tapi si bidang kuliner ini selain memang saya hobi, terus ada karyawan yang saya harus hidupi, begitu. Jadi kalau bisa jalan semua, dan memang ini bukan suatu hal yang salah satunya saling memberatkan, itu enggak ya? Enggak, makanya tadi pertanyaannya agak sedikit konyol memang. Sebenarnya kan apa ya, kalau memilih sesuatu itu kan apple to apple ya. Perbandingannya harusnya jadi dokter apa pilot gitu. Kan masih balance lah ini. Ya kan? Iya. Masa pilihannya dokter sama gerai. Tapi sebenarnya pertanyaan itu akan muncul seiring berjalannya waktu, misalnya usahanya juga berkembang terus gitu, permintaannya semakin banyak. Nah, kira-kira kalau harus mengorbankan salah satunya nih, misalnya harus mengorbankannya mana? Gerainya mungkin. Gerainya ya. Ini karena cita-cita dari bangku sekolah ya. Oke. Selama menjadi dokter, suka dukanya apa? Yang paling sedih ya pasti tinggal almarhum. Kan itu lagi semangatnya nih. Itu di seminggu pertama kuliah kedokteran. Semangatnya tiap hari baca sampai subuh gitu, bangun pagi lagi semangat kuliah. Terus jatuh di minggu pertama karena dapat kabar seperti itu, harus pulang ke Nunukan. Karena kita kedokteran nggak bisa lama libur, dikasih waktu cuma 4 hari. 4 hari kan kita tuh adatnya dapat 7 harian itu. Iya, 7 harian. Jadi tetap sampai 7 hari di Nunukan, kembali ke kampus dapat skorsing karena 7 hari dengan alasan apapun nggak diterima. Akhirnya dibilang kamu nggak bisa lulus tepat waktu karena ada satu mata pelajaran yang harus diulang di akhir masa kuliah. Jadi kalau sudah selesai semua modul, baru boleh mengambil yang ini, yang 1 minggu saya tinggalkan. Drop bener-bener down, sedalam-dalamnya pokoknya, sampai ada kepikiran buruk, udahlah nggak lanjut, siapa lagi juga yang mau aku obatin gitu kan. Keluarlah nilai yang 3 bulan pertama jelek banget nilainya, malah jadi kayak bukan malah makin down, malah tamparan nih, nggak bisa nih kayak gini, masa nilaiku kayak gitu. Akhirnya kejar terus, yang awalnya mata pelajaran harus diambil di akhir studi itu bisa saya ambil karena nilainya alhamdulillah bagus terus. Pada akhirnya bisa lulus 7 orang pertama di angkatan saya dengan masa studi 3 tahun 6 bulan gitu. Padahal kalau paling cepatnya kita biasanya 4 tahun. Tapi saya bisa 3 tahun 6 bulan bersama 6 teman saya dengan background, ada memang yang dari sekolah cerdas, ada juga yang kayak saya, ada yang ditinggalkan orang tua di masa-masa kuliahnya begitu. Iya, sebenarnya secara psikologis itu sangat mengganggu sekali ya. Iya, benar. Artinya kepergian orang tersayang, terus kamu juga harus survive di
mata kuliah gitu. Jadi sempat drop ya di awal-awal Sempat 3 bulan itu benar-benar kacau, benar-benar kayak nggak niat. Akhirnya ya terbukti sama nilainya, nilai yang benar-benar parah. 3 bulan pertama itu ya. Iya, 3 bulan pertama dengan nilai pertama, anggaplah nilai semester pertama jadinya ya. Nggak masuk akal lah untuk nilai segitu. Dan saya juga bukan orang yang biasa dapat nilai segitu gitu kan. Jadi kaget, akhirnya bangkit kembali. Alhamdulillahnya hasilnya begini. Oke. Sekarang kesibukannya dokter dan pengusaha muda. Ya mungkin Punya bisa waktu nggak sih dengan diri sendiri gitu? Ada nggak waktu buat diri sendiri? Mungkin saya juga bukan tipe orang yang harus me time, harus nonton, harus kemana-mana gitu. Jadi bukan nggak merasa nggak punya waktu, karena saya menikmati hal ini gitu. Jadi waktu saya bikin cookies, waktu saya bikin teh tarik, ya mungkin itu me time-nya saya. Termasuk melayani pasien tadi. Pagi sampai jam 2 kayak biasa, itu kita layani pasien. Pulang dari situ saya nanya barang apa aja yang habis digerai, belanja dari situ bikin. Habis itu layanin yang di DM. Soalnya saya juga nggak suka nih kalau orang di DM-nya lambat dibalasnya sama si karyawan. Jadi saya juga yang handle DM-nya atau akunnya. Nah, ini baru rencana mulai hari Senin nanti kalau habis maghrib itu prakteknya. Jadi mungkin 3 tempat kerja gitu hitungannya. Jadi ada tempat praktek, ada tempat usaha, ada tempat kerja juga nih. Iya benar. Tempat prakteknya rencananya di mana? Di situ di klinik kasih ibu. Di klinik kasih ibu. Iya. Tempat kerjanya di? Sebutin aja nih ya. Di Puskesmas Nunukan Timur. Puskesmas Nunukan Timur. Iya. Berarti melayani rapid test juga di situ. Layanin. Oke, ini kan menjelang lulusan anak sekolah. Mungkin sedikit berbagi ini deh, berbagi pengalaman kalau misalnya ada yang berkeinginan untuk melanjutkan untuk kuliah kedokteran, kiat-kiat apa yang harus dipersiapkan? Oke, jadi kalau dari saya tuh memang kalau mau kuliah kedokteran, yakinkan dulu kalau kamu siap belajar sepanjang hayat gitu. Karena kita informasinya atau ilmunya itu update terus. Jadi mungkin yang dulu demam paracetamol per 3 jam gitu. Nah, mungkin 2 tahun ke depan mungkin paracetamol tuh harus per 6 jam gitu ya. Jadi ada update ilmu. Jadi kalau kamu nggak siap belajar sepanjang hayat, kamu jangan siap jadi dokter. Nah, jadi keluar dari zona nyaman, jadi zona leye-leye, malas-malesan, insya Allah bisa. Jadi jangan pernah pikir aku nggak pintar gitu. Di sekolah nggak pintar, nggak pernah dapat ranking, nggak bisa lah, pasti nggak bisa jadi dokter, nggak salah besar. Salah besar ya. Yang penting kamu mau, ya itu tadi nggak pernah kepikiran kalau capek gitu. Karena kalau aku sih capek itu kamu yang bikin. Jadi kita kerja seharian, kalau kamu bilang aku nggak capek, tubuhmu itu insya Allah kamu bawa tidur, udah gitu. Tapi kalau kamu baru juga kerja 2 jam udah bilang capek, ya udah mindsetnya di tubuhmu nanti akan kayak capek banget, terus nggak mau lagi lanjutin kegiatan yang lain. Jadi bentuk dulu. Aku harus keluar dari zona leye-leye tadi, nggak boleh malas-malesan, dan harus punya tekad mau belajar sepanjang hayat gitu. Sepanjang hayat ya. Jadi memang waktu sepenuhnya untuk belajar. Ya, sama ya memahami pasien gitu. Jadi nggak semua pasien kita bisa perlakukan sama gitu ya. Ada pasien yang ini mungkin nggak suka diceramahin, pasien yang satu maunya kasih tahu panjang lebar gitu. Jadi sambil belajar materi, sambil belajar bagaimana sikap ke orang. Selain fokus saat ini kan persiapannya buka praktek sendiri nih. Iya. Ya kan, mengurus gerai juga. Terus harus rutin masuk kantor Senin sampai Jumat ya? Sampai Sabtu. Sampai Sabtu ya? Iya. Oke. Jam kerjanya 8 jam itu? Iya, sampai jam 2. Sampai jam 2. Dan ada rencana lain memperluas jangkauan gerainya atau menambah jumlah gerainya di Nunukan atau keluar seperti Sebatik? Ada nggak? Kalau menambah mungkin ya mau bikin cabang paling di Nunukan dulu, mungkin di daerah Sedadap gitu. Yang masih kurang tempat kulinernya. Iya. Terus
kedepannya sih mau sekolah pasti. Sekolah spesialis. Spesialis. Iya. Oke, spesialis apa? Sejauh ini sih maunya saraf. Saraf ya? Waduh. Spesialis saraf. Kenapa pilih spesialis saraf? Itu tadi mungkin lebih suka merawat karena rata-rata pasien saraf kan nenek-nenek, kakek-kakek nih yang pos kena stroke gitu ya. Iya. Jadi atau kelainan saraf yang karena penuaan HNP gitu-gitu. Jadi memang senang ngelayanin, yang senang mengayomi orang gitu. Jadi memang kalau di tempat kerja tuh sering nggak sih menghabiskan waktu sama pasien gitu? Kalau lagi sepi, Iya. ada pasien gitu. Bahkan nggak lagi sepi pun kadang-kadang kebablasan nih. Ngobrol sama pasien gitu. Iya. Apalagi kalau pasiennya memang nanya. Jadi kalau saya tuh kerja sebagai dokter, saya selalu aku harus pasienku tahu nih dia sakit apa. Jadi bukan dia datang minum obat sembuh. Nah, tapi dia tahu aku sakit apa, jadi aku nggak ngulangin lagi gitu kan. Okay. Atau aku harus bagaimana dengan sakit yang ini. Harus punya ilmu terhadap dirinya gitu, terhadap sakit yang dia rasakan. Jadi biasa agak kebablasan nih, sudah cerita-cerita atau kasih masukan harusnya begini begitu. Akhirnya pasien yang lain menunggu. Mungkin karena baru terus masih pengen banget nih pasiennya harus sadar, harus tahu ini, harus tahu itu. Mungkin nanti kalau seiring berjalannya waktu sudah lebih cepat lah melayani pasien. Kepuasan terbesar sebagai seorang dokter itu apa? Kesembuhan. Kesembuhannya. Sejauh ini kalau rata-rata pasiennya saya suruh kontrol. Jadi saya tahu dia sembuh apa enggak gitu. Alhamdulillah yang kontrol dengan kasus sembuh itu besar gitu. Jadi merasa memang saya berguna. Kesembuhan itu dari tangan Allah gitu. Kita penyampainya aja lewat pengobatan, lewat terapi kita. Yeah. Nah, jadi rasanya kayak bergunalah ilmu kita, bergunalah saya nggak ke mall waktu kuliah gitu kan. Pasiennya yang tadinya datangnya mukanya kayak sakit banget, terus 3 hari kemudian kontrol sudah langsung makasih ya nak kayak gitu tuh udah kayak alhamdulillah gitu. Kepuasannya tuh nggak bisa terwakilkan dengan kata-kata mungkin ya, kepuasannya itu ya. Oke Van, terima kasih ngobrol-ngobrol. Sebenarnya saya mau nyinggung masalah asmara sih, tapi kayaknya ya nggak usah. Pembahasannya udah terlalu berat di depan. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan kami di studio saat ini. Dan terima kasih sudah hadir untuk menjadi narasumber di Bina Podcast. Oke, pendengar Bina Podcast, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di lain kesempatan.